Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayya'talan nasi zamanun la yabqi minal islam illa ismuhu. Al-hadith. Ikhwan billah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita senantiasa pada Allah Subhanahu wa taala diberikan langkah untuk mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah suatu kebahagiaan bagi kami sebagai pemuda Persis yang tentunya akan menyambut antum semua sebagai calon pemuda Persis. Karena kalau belum tacan rengse mah tacan jadi pemuda Persisnya ada. Ini baru tahap awal. Makanya kalau misalnya sudah masuk ke wilayah ma'ruf, itu kami berkomitmen di kaderisasi dulu, itu dia sudah pasti menjadi anggotanya. Tapi kalau sekarang tidak tahu tak kebijakannya seperti apa. Mungkin kalau bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya ente pas ayeuna masih keneh ragu, geus naon sudah terlanjur ragu tuh masuk pemuda Persis. Itu bari ragu gitu. Menurut ragu itu gitu eta mah ragu gitu. Ya. Jadi jangan sampai ketika antum masuk ke wilayah yaitu ma'ruf beranggapan bahwa antum ini masih keneh aya pilihan untuk keluar atau masuk, melanjutkan atau tidak melanjutkan. Maka ketika masuk ke wilayah training formal seperti ma'ruf ini, seharusnya antum semua harus langsung dibaiat. Dan tanda baiat ini adalah membuktikan antum adalah pemuda Persis. Dan hakikat baiat itu bukan kepada pemuda Persis itu sendiri, bukan kepada ketua, bukan kepada orang yang membaiat, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara yang harus dicamkan. Karena kenapa? Setiap langkah perjuangan, setiap langkah dakwah itu terasa berat ketika seseorang dia berdakwah hanya sendirian. Ya tadi ya, ketika antum berjuang sendirian itu tidak akan berat gitu, akan berat. Ketika antum ingin memiliki suatu momongan ataupun seorang istri lah, tentunya harus ada perjuangan, dan tentunya perjuangan tersebut akan terasa berat. Menerima seorang yang berbeda, menerima seseorang yang dia ini ada kekurangannya, ada kelebihan yang tentunya kelebihan yang berbeda dengan kita, itu adalah sesuatu hal yang berat. Maka perjuangan ini adalah diidentikan dengan kalimat jihad. Dalam surat Yunus kalau nggak salah Allah berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Allah berfirman walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Artinya adalah orang-orang yang dia ini berhijrah dari suatu keburukan kepada suatu kebermanfaatan atau suatu ketaatan. Wajahadu fi sabilillah,
dan dia berjihad di jalan Allah, fisabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dengan diri mereka, a'dhamu darajatan indallah, mereka akan diberikan yaitu derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika antum berjuang sendirian, maka tadi akan terasa berat, walaupun itu yang disebut dengan jihad. Antum misalnya sekolah, antum misalnya dakwah hanya sendirian, tidak ada yaitu orang yang menyokong kalian untuk berdakwah secara bersamaan, maka antum akan bisa melakukan itu, tapi terasa berat. Karena suatu kebaikan itu ada tentunya hambatan yang kalian akan hadapi. Maka kalimat jihad, nah ini kalimat jihad dalam Fathul Bari mengatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan yang disebut dengan jihad itu apa? Jihad itu adalah al-jihadu al-masyaqqah. Jihad teh naon cenah? Kesulitan, kesukaran. Kenapa jihad ini identik dengan kesulitan? Karena setiap antum melakukan kebaikan pasti aya nu ngaganjel, pasti aya rintangan. Antum misalnya akan pergi ke sekolah, ke kuliah, apalagi misalnya nu bade skripsinya, wah itu teh banyak sekali rintangan yang dia hadapi. Hoream mah males mah, hoream deui males terus eta ya, apalagi sudah berkeluarga ya. Mes-mes urang teh nonton angkat enjing terus teh nanti pulang jam 12 wengi, pan eta teh berat gitu bagi seorang istri ataupun seorang suami, berat. Itulah perjuangan, maka disebutnya adalah al-masyaqqah. Maka ketika antum dapat menghadapi kesukaran tersebut, dapat menghadapi kesulitan tersebut, maka antum disebut dengan jahid, mujahid. Antum disebut dengan orang-orang yang berjihad. Nah, adanya persis itu kenapa disebut dengan jam'iyah? Karena sebetulnya orang-orang yang super di Persis, diantaranya mungkin kalian tahu Muhammad Jamzam, tahu tidak? Atau Muhammad Yunus, atau napi anu populer Ahasan. Setingkat Ahasan, dia tidak berjihad sendirian. Setingkat Ahasan, dia merapat ke Persis. Untuk apa? Untuk berjihad secara bersamaan. Maka moto Persis tentu antum kalian tahu ya. Moto Persis naon cenah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Karena kenapa jami'an? Kenapa harus beriringan bersama-sama untuk berjihad di jalan Allah? Karena tadi kalaulah satu orang dia menghadapi suatu hambatan, maka dia akan bisa menghadapi itu, tetapi berat menghadapinya. Tapi beda ketika seseorang yang dia ini berjuang, dia ini melakukan suatu kebaikan, tetapi dengan cara bersama-sama. Seperti ayeuna nyere, satu nyere, hiji nyere, tiasa teu mersihan nanti itu karpet, bisa tidak? Bisa. Ngan lamin tuh, lami satahun tak karpet segawe, karpet segawe satahun bang bulan-bulan satu nyere. Tapi ketika misalnya kita kumpulkan seluruh nyere, nah berkumpul seluruh nyere teh dikumpulkan, terus mersihan iya, cik sabaraha menit, ayat teh samenit, leuwih, udah sakit malu ya tuh. Ya. Nah inilah perjuangan. Maka kenapa para tokoh-tokoh dulu, tokoh-tokoh di Persis itu sendiri, kenapa dia membentuk yaitu apa yang disebut dengan persatuan Islam?
Karena berjuang ternyata itu terasa ringan ketika kita bersama-sama berjuangnya. Nah, maka berlahirlah pada perkumpulan atau telaah mengenai ilmu-ilmu dari urang mah di Persis mah cirina teh naon nyaeta cirina teh ngaji. Lamun teu ngaji lain Persis gitu dah. Sok ngaraji tara? Wah, ieu mah ngaharulang ieu pas dibahas ngaji ya. Minimal tuh ngaji Quran, ulah ngaji Injil atuh. Bisa gitu. Quran minimal ya. Nah itu. Maka terbentuklah yaitu Persis itu sendiri. Pada tahun berapa? 23. Tahun bulan September. Hari tanggal apalan. Jadi 12 September 1923. Cobi next. Ayo next. Nah, ini wajah dan wijhah pemuda Persis. Nah, apa yang disebut dengan wajah? Cik, naon cenah wajah teh? Wajah teh beungeut cenah kan itu. Ya, wajah itu adalah betul. Yang disebut wajah itu adalah muka. Apa yang disebut dengan muka di sini? Yang disebut muka di sini adalah permukaan atau penampilan luar atau performa dan ciri-ciri lahirnya Jamiah Persis atau nanti pemuda Persis. Suatu organisasi, suatu kumpulan tentunya harus ada yaitu ciri khas. Kudu aya minimal pembeda dengan yang lainnya. Dan tentunya harus ada kelihatan, harus ada wajah yang ditampilkan. Maka itu yang disebut dengan wajah, permukaan, muka. Di antara naon? Di antawisna nyaeta logo. Ente teh Persis lain. Persis mana buktina? Yuh beungeut anak henteu moal bisa. Ya. Sok lamun ente cenah belah dadahna ieu teh tulisan Persis gitu. Kan moal. Ya, harus dibuktikan bahwa kita ini adalah pemuda Persis atau Persis. Kan itu. Kumaha di antawisna tah KTA nah gitunya. Tah ieuna pemikiranana, tah ituna kan itu. Harus ada dibuktikan. Maka suatu organisasi harus ada pembuktian itu. Makanya setiap nonte aya masjid sok aya pelang Persis. Nah cenah beut kudu aya ciri khas, aya ciri bahwa ini adalah Persis lain Syiah gitu. Nah, bisa dianggap Syiah. Nah, itu diantaranya. Nah, apa yang disebut dengan wijhah? Sedangkan wijhah itu adalah substansi atau isi dan nilai dari wajah jam'iyah. Yang disebut dengan wijhah itu adalah substansi. Tentunya, contoh misalnya antum itu mempunyai nama, tentunya, terus waragadna ge aya kan gitu ya. Maka itu yang disebut dengan wajah. Dan tentunya antum memiliki apa? Memiliki tujuan. Tujuannya naon? Jang nikah, nu can nikah. Gitu kan ya? Bener nikah moal. Ya. Atau misalnya yang dia ini masih kuliah ingin lulus kan ya. Atau nabi misalnya dia nonte masih SMP, SMA misalnya. Dia ingin lulus pula. Ini ada tujuan-tujuan yang dia cita-citakan. Dan tentunya pada organisasi tersebut pun harus ada maksud dari kumpulan tersebut. Maka organisasi ini, suatu organisasi disebut organisasi ketika dia ini ada tujuan yang ingin dicapai secara bersamaan. Maka itulah yang disebut dengan organisasi. Aina lamun misalnya antum berkumpul seperti ini tetapi tidak ada tujuan yang sama, organisasi bukan? Bukan. Itu. Nah, itu yang disebut dengan wijhah. Nah, teraskeun
Ya ayat Wan. Ya gitu. Tah, gigaan dia. Tah ya. Nah, selanjutnya adalah nahak simkuring ngayekeun persatuan Islam. Karena sebelum lahirnya yaitu pemuda Persis, pemuda persatuan Islam, harus tahu pula kita mengenai naon teh namina teh sepuh urang. Nyaeta naon? Persis, pemuda Persis, persatuan Islam. Maka Persis itu lahir dengan adanya yaitu telaah kajian. Tuh, jadi ciri khas pemuda, ciri khas Persis itu dengan kita adanya kajian-kajian. Ayatna ngaos, ulah sampai kalimat cenah ari naon teh namina teh ari futsalna hadir ngaji henteu tah. Kitu teh. Tentunya nu di dieu mah nya insyaallah teu jauh beda. Tapi insyaallah, tapi tenang lawan kita nu pokok mah hadir we walaupun futsal. Nya futsal naon teh ngaji henteu futsal itu nu hadir. Nah, lahirnya Persis itu pada 12 September 1923 bertepatan dengan 1 Safar 1342 Hijriah. Nah, ini akan ditanyakan yang kayak mun teu apal engke dicabut deui kartuna. Nah, siapa yang mengutus ataupun membentuk diantaranya yaitu Muhammad Yunus dengan Muhammad Zamzam. Sebenarnya beliau ini adalah terkenalnya adalah saudagar, kawan. Saudagar terkenalnya teh. Tapi dengan adanya yaitu itikad ingin melihat kondisi pada zaman itu, melihat masyarakat banyaknya penyakit yaitu TBC. Non TBC teh tahayul, bid'ah, curopat. Ya, banyaknya kondisi seperti itu, maka Persis hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, maka Ahasan pula karena Persis ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Ahasan, maka Ahasan ini gabung untuk sama-sama memperjuangkan yaitu organisasi Persis ini. Maka Ahasan ini sebenarnya tidak diwarnai oleh Persis. Jadi Ahasan itu sebenarnya tidak diwarnai oleh Persis, tapi Persis yang diwarnai oleh Ahasan sebenarnya. Karena Ahasan ini orangnya adalah orang yang cerdas, orang yang dia ini terkenal jago debatnya. Beliau jago debat, malahan debat gitu iya tuh ente jeung ecek lah gitu, tapi minimal jeung Soekarno kantos ya jeung Jokowi debat jeung Soekarno. Malah satu cerita bahwa ketika Soekarno itu di penjara, itu sering surat menyuratnya itu dengan Ahasan. Soekarno di penjara sering menanyakan mengenai tentang agamanya itu kepada Ahasan. Nah, pertanyaannya betul lain, tentu kanu lain gitu. Hasyim Asy'ari itu Ahmad Dahlan misalnya. Kenapa tidak kepada dia, tapi ke Ahasan? Berarti Ahasan ini mempunyai sesuatu hal yang berbeda dengan ulama yang lain. Nah, ini harus menjadi kebanggaan bahwa kita ini mempunyai yaitu ulama terkemuka. Nah, itu diantaranya. Jadi sebenarnya tadi Ahasan ini adalah bukan terwarnai oleh Persis ternyata, tapi Ahasanlah yang mewarnai Persis itu sendiri.
sehingga pemikiran-pemikiran kritis Hasan ini muncul di Persis itu sendiri. Nah, itu diantaranya. Nah, selanjutnya apa tujuan Persis? Nah, tujuan Persis itu adalah terlaksananya syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah secara kafah dalam segala aspek kehidupan. Nah, jadi kenapa ini muncul tujuan ini? Karena dulu ketika seseorang ataupun ketika masyarakat itu diwadahi ataupun disajikan dengan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan bid'ah, khurafat, tahayul, maka Persis ingin mengembalikan lagi kepada kemurnian ajaran Islam. Maka di antara tujuan atau gerakan Persis itu diantaranya adalah harokah tajdid, gerakan pembaharu. Gerakan pembaharu ini nanti akan ditafsirkan pada dua hal. Yang pertama yaitu purifikasinya, muntelepatnya, purifikasi dan dinamisasi. Purifikasi ini pemurnian dari segi apa? Yaitu dari segi akidah. Bahwa Persis bertujuan untuk memurnikan akidah kembali, ulah sampai akidah teh dicampuri oleh sesuatu hal yang berhubungan dengan curopat, takhayul. Nah, jangan sampai orang-orang ataupun masyarakat pada zaman itu akidah mereka itu kotor oleh hal-hal demikian. Yang kedua yang menjadi gerakan tajdidnya itu adalah dinamisasi. Artinya Persis ini tidak hanya dia memperjuangkan keagamaannya, memperjuangkan yaitu Al-Quran dan As-Sunnahnya, tapi memberikan pemahaman bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ini cocok dengan kondisi apapun, dari segi nyata ekonominya, politiknya dan yang lainnya. Maka sebenarnya Al-Quran atau hadis ini adalah cocok dengan apa yang dengan situasi kondisi di masa yang sekarang atau yang akan datang. Jadi henteu statis lah gitu, teu jumud gitu, tidak jumud. Makanya jangan sampai kalau di luar orang gitu ya cenah Al-Qur'annya tidak sesuai dengan zaman. Bukan itu sebenarnya, bukan Al-Qur'annya tidak sesuai dengan zaman, tetapi kita tidak bisa memahami bagaimana Al-Qur'an ini diterapkan kepada zamannya. Jadi tibalik di orang. Nah, inilah gerakan-gerakan kenapa Persis ini ada, kenapa gerakan-gerakan ini ada, gerakan Persis ini ada. Dan tentunya gerakan ini tidak bisa hanya sendirian, harus ada yaitu kumpulan, harus ada suatu jam'iyah, organisasi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan tujuan ini. Antum juga seperti itu kan, Jin? Nah, selanjutnya Persis berbentuk bunyanum marsus. Rencana bunyanum marsus tuh bangunan yang kokoh dalam hidup berjamaah, berimamah dan berimaroh. Apa yang kalian fahami tentang berjamaah, berimamah dan berimaroh? Cik pahami apa? Cok ngacung itu. Ngacung. Cok naon? Berjamaah itu jadi kita bersama-sama dalam satu tujuan yang sama. Dan mengikuti yang sesuai Rasulullah seperti itu. Berjamaah, berimamah, duka atau berimamah? Oh siap. Berimamah ada yang tahu? Berimamah dan berimaroh. Nah, berjamaah itu adalah tadi yang sudah dijelaskan, bahwa kita ini dalam memperjuangkan suatu tujuan haruslah bersama-sama, ulah sosoranganan.
Berimamah tentunya pada suatu organisasi itu harus ada yang disebut dengan imam. Kudu aya nu disebutnya eta pucuk pimpinan. Maka kan Rasulullah mengatakan bahwa dalam satu perjalanan itu kudu aya amirna kan gitunya. Kudu aya amirna, amir saparna teh kudu aya. Supaya apa? Supaya suatu perkumpulan ini ketika lepas dari tujuannya dia bisa mengarahkan kembali. Nah, itu imam. Seperti imam contoh misalnya Allahu Akbar, lamun misalnya imam teh ruku ente sujud atanapi sedekap. Ruku. Lamun misalnya imam sujud ente ruku atanapi tahiyat. Sujud. Kan gitu ya. Nah, itu imam. Kita mengikuti apa yang dia itu atau imam itu lakukan. Imam kadirnya kadir. Maka suatu organisasi harus ada seperti itu. Maka ketika misalnya nama hayang kadir jalurna, wah bisa. Berarti kalian sudah tafarruq. Sudah memisahkan diri. Yang kedua, dalam suatu organisasi pula ada yang disebut dengan imaroh. Imaroh. Kita orang dinya imaroh. Imaroh itu ketika antum itu disuruh oleh suatu pemimpin atau seorang pemimpin disuruh kepada suatu kebaikan, diangkat misalnya menjadi taskil ataupun misalnya menjadi siapa, misalnya anggota misalnya. Nah, maka kalian melakukan apa yang disuruh oleh pemimpin. Jadi mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang pemimpin. Maka dalam suatu organisasi harus seperti itu. Tidak bisa misalnya nama yang A sudah disepakati organisasi TA gitu. Tapi ente misalnya pikirannya jadi C, tidak bisa. Maka yang menentukan jalannya itu benar atau salah, maka adalah seorang pemimpin. Nah, itu diantaranya. Yang selanjutnya, Persis bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Jadi semua sebenarnya dakwah, ceramah di Persis itu hampir nanti banyak orang-orang yang dia bisa ceramah di Persis. Malah ada cerita dulu bahwa lamun misalnya aya nanti aya Jumatan nu ceramahnya teh orang Persis. Ceramah orang Persis karena Persis mah kieu cenah. Kieu. Tah, jauh ngimaman diganti ke orang NU. Nah cenah, karena ngimam mana kieu cenah. Ya, tapi untuk kondisi sekarang mah tidak. Insyaallah-nya ayeuna mah tuh tentunya itu jauh beda. Insya Allah di Persis sekarang dari segi yaitu baca Quran, tahfidznya itu subhanallah. Ya. Itu jadi Persis ini ternyata bergerak di seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Ya, ngan acan karasa politik mah kurang. Ya. Acan nembe dikaji cenah gitu. Tapi tidak mengapa. Nah, itu diantaranya. Selanjutnya tokoh-tokoh Persis. Nah, ini diantaranya terus Arapal sebenarnya cik ketua Persis pertama siapa? Tah, itu betul sekali. Haji Jamzam. Yang kedua, iya betul sekali. Muhammad Isa Ansori. Terus Ustadz Abdurrahman. Selanjutnya Ustadz Abdul Latif Muhtar. Terus Ustadz Sidik Amin. Terus Ustadz Maman, Prof Maman Abdurrahman. Selanjutnya Ustadz Aceh Jakarta. Jadi nembe sakediknya bisa berhat tujuhnya seberapa tujuh. Nah, itu Persis. Nah, sedangkan ulama-ulama Persis, tokoh-tokoh Persis ternyata banyak. Ada tadi Hasan, Ustaz Zamzan, Eman Sya'ran,
Iman Sya'ran ini adalah salah satu ketua Dewan Hizbah pertama. Ya, benar tak? Benar ya? Namanya unik nggak? Terus ada Ahyar Syuhada, Muhammad Yunus, Abdurrahman, Latif Muhnar, Sidik Amin, Ustadz Usman Solihudin. Itu Usman Solihudin mah yang yang membuat Tahdibul Wasiyah. Terus ada Ustadz Aceng Jakarya, Ustadz Muhammad Romli, Ustadz Entang Muhtar, Muhammad Nathir. Nah, ini adalah tokoh-tokoh Persis. Nah, orang teh guna bangga gitu punya tokoh-tokoh ini teh. Di antaranya Muhammad Nathir ini adalah seorang politikus ya. Seorang politikus dia. Malahan ada cerita Ustadz Us Muhammad Ruhyat kemarin menceritakan bahwa kelahiran Indonesia itu ternyata 2 kali. Kelahiran Indonesia itu ternyata 2 kali. Yang pertama yaitu 17 Agustus 1945 dan yang kedua itu adalah 1950. Di antara yang menyatukannya itu adalah Muhammad Nathir. Karena dulu kata beliau mengatakan bahwa pernah Soekarno presiden pertama itu mendatangi Muhammad Nathir mengatakan, Nathir, saya serahkan Indonesia kepadamu karena sekarang Indonesia sudah tidak lagi bersatu. Karena dulu berpisah-pisah kan, bernegara-negara kan, disebutnya negara bagian kalau dulu. Lamun ente ya ku ketua umum ku Ustad Nasrul Haq Al-Fahmi ya tuh non teh Persatuan Islam teh ku ente weh. Kita kira-kira ente langsung mangga atuh gitu ente. Ya iya mah negara ya mah. Tapi subhanallah ya, itu Muhammad Nathir tidak langsung toh menjawab seperti itu. Tapi kumaha beliau Muhammad Nathir itu pergi ke Ahasan. Caritakeun teh. Saur Ahasan teh. Ahasan juga tidak menjawab. Oh, cokot langsung kan gitu. Ya kepala negara tuh. Atau nabi misal Jokowi ya. Jokowi KNT misalnya. Kayak bad ya. Pokoknya mah jangan ibad lah ya tan negara pimpin ku ibad jika. Jangan kumaha tabat. Jangan. Muhammad Nathir tidak seperti itu. Orang mah cokotnya presiden kan gitu. Tapi tidak, Muhammad Nathir menanyakan kepada Ahasan, Ahasan tidak toh langsung menjawab cokot cenah, tidak. Tapi seperti apa beliau menceritakan mengenai kisah tentang Hajar Aswad yang dulu diletakkan di sekitar Masjidil Haram, terus kebanjiran sehingga tidak sesuai dengan porosnya. Kan dulu pas seperti itu banyak suku-suku yang dia ini mengatakan saya berhak yang memindahkan kembali kepada porosnya, kan seperti itu. Wah, suku-suku teh atuh lamun misalnya geus buntreng gitu lain soal nanti kehormatan lagi, soal bunuh ayeuna makan itu. Maka yang bisa yaitu menghandle itu semua adalah diantaranya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah orang yang disuruh untuk memindahkan batu itu. Jeung Nabi Muhammad henteu langsung toh mindahkeun tidak, tapi dia naon teh ngaranna teh ngaiekeun ieu teh samping teh dinaonkeun? Menghamparkan sorbana terus teh cenah. Sok cenah ieu tiap suku kadarieu ieu we diangkat ku bareng-bareng. Nah, menceritakan itu kepada Muhammad Nathir Ahasan teh. Jo langsung Muhammad Nathir teh pulang we. Mun urang ngarti itu. Teu ngartinya urang mah. Hoyang-hoyang jawaban teh ulah atanapi nya kan gitunya. Ulah atanapi sok kan gitu di urang mah simpel. Tapi Ahasan kalah nyaritakeun eta, urang mah bingung.
naon yang dimaksudkan itu. Tapi Muhammad Natsir itu langsung pulang. Dia saking cerdas gitu, guruna leuwih cerdas kan gitu, langsung pulang. Dan ketika itu dia langsung menghadap Soekarno dan mengatakan, Soekarno, saya izinkan saya untuk menemui setiap negara. Jadi ditemuilah oleh Muhammad Natsir setiap negara bagian itu, dan diceritakanlah mengenai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka setelah itu, dan mereka itu para kepala bagian tersebut menyetujui, maka bersatulah apa yang disebut dengan NKRI. Jadi NKRI itu sebenarnya ti saha teh? Ti Persis teh, ti tokoh Persis teh. Terus adanya kesatuan Indonesia teh ti carita naon? Ti carita Nabi Muhammad ti batu teh Hajar Aswad teh. Jadi orang teh kudu bangga. Nah itu diantara mengenai cerita sedikit sekilas mengenai Muhammad Natsir. Selanjutnya adalah otonom Persis. Otonom Persisnya diantara adalah Persistri. Jadi orang teh sebenarnya lamun dilahirkeun teh jiga Isa orang teh. Itu kita teh jiga Isa, kita Isa mah tanpa aya ieu nya. Tanpa aya naon teh bapaknya. Urang mah teu boga indung dilahirkeun teh. Indung orang Persistri itu 25 Desember 1930 genep. Orang dilahirkeun teh 22 Maret 1930 genep. Tuh. Jadi urang heula nu lahir teh. Lain indung urang. Jadi sebenarnya kita tuh dilahirkan tanpa seorang ibu. Dilahirkan na batu. Nah ini otonom Persib. Persistri. Terus yang kedua adalah pemuda Persis. Selanjutnya pemudi Persis, HIMA, Himpunan Mahasiswa Persis, dengan Himpunan Mahasiswi Persis. Nah, selanjutnya suatu organisasi yang disebut dengan Persatuan Islam tentunya akan terasa berat pula ketika dia tidak mempersiapkan apa yang disebut dengan generasi, apa yang disebut dengan kader Persatuan Islam. Maka seperti Ustadz Atif Latiful Hayat, Ustadz Ikin Sodikin, Ustadz Natsir, Muhammad Natsir, Ustadz Ahmad Hasan dan yang lainnya, ini adalah orang-orang yang memperjuangkan generasi muda. Untuk apa? Untuk adanya eksistensi Persis di kancah nasional dan internasional. Makanya, nah pada tanggal sebenarnya pemuda Persis teh lahir teh tanggal seberapa? Tadi pemuda Persis 22 Maret 1936 lahirlah pemuda Persis. Akan ada apa? Nanti akan itikad apa? Yaitu ada kalimat di Persis, yaitu perjuangan yang tidak melibatkan generasi muda adalah mandul. Tuh, mandul keur mah urang teh teu boga indung. Jeung mandul kan itu. Sedangkan pemuda yang tidak terlibat dalam perjuangan adalah generasi pemutus sejarah. Kenapa disebut pemutus sejarah? Karena siapa lagi yang akan mempertahankan eksistensi Persis selain kita sebagai pemuda Persis? Matak beda seseorang yang dia ini lebet langsung ke Persis dengan dia ini ada tahapan di pemuda Persis, akan terasa beda. Kenapa seperti itu? Karena tadi kalau dia ini sudah masuk kepada pemuda Persis, dia tahu mana yang harus dia lakukan, mana yang harus dia perjuangkan. Perjuangan Islam membutuhkan generasi penerus. Keterputusan kaderisasi akan berakibat keterputusan perjuangan dakwah. Nah,
Jadi itu adalah kader-kader ini teh, kader-kader pemuda Persis, kader-kader Persis. Siapa lagi yang akan meneruskan estafet perjuangan Persis selain kita sebagai pemuda Persis? Kesadaran tersebut memotivasi Persis untuk mengader pemuda Islam yang berpotensi untuk menjadi pejuang dakwah. Di antaranya Datuan Ahasan sebagai guru Persis berjasa menanamkan ruh perjuangan dan pemurnian Islam pada generasi muda. Jadi salah satu sesepuh pemuda Persis itu adalah Ahasan juga. Kenapa? Karena dia pemikiran beliaulah yang memunculkan akan dibentuknya yaitu pemuda Persis. Semangat pembelaan terhadap Islam dan hinaan kaum penjajah Kristen mendorong Muhammad Nasir dan kawan-kawan mendirikan Komite Pembela Islam. Nah, jadi sebelum nanti masuk kepada pemuda Persis, ada yang disebut dengan Komite Pembelaan Islam. Nah, baru pada tanggal 22 Maret 1936 bertepatan hari Minggu 28 Zulhijjah 1354 Hijriah sekitar jam 9 pada saat berlangsungnya rapat anggota di gedung Persis Jalan Pangeran Sumedang, di mana Jalan Oto Iskandar Dinata, dalam rapat yang dipimpin oleh Haji Azhari dibahas berbagai persoalan, diantaranya usul yang diajukan oleh Fakhrudin Kahiri dan Kemas Ahmad tentang pendirian pemuda Persis. Nah, jadi pemuda Persis itu lahir 22 Maret 1936. Karena kenapa? Karena tadi ada kekhawatiran Persis ini harus ada generasi untuk memperjuangkan Persis itu sendiri. Tidak bisa seorang organisasi sekelas Persis ataupun organisasi tanpa adanya kader. Maka dibuatlah ataupun didirikanlah apa yang disebut dengan pemuda Persis. Nah, ini diantara catatan-catatan yang perlu kita simpan, bahwa ternyata sangat penting akan adanya yaitu generasi muda pemuda Persis. Kenapa? Karena tadi siapa lagi yang akan memperjuangkan perjuangan kita, perjuangan Persis selain kita sebagai pemuda Persis. Dan perjuangan tadi, bahwa perjuangan itu akan terasa sulit ketika dia berjuang hanya sendirian. Maka perjuangan akan terasa ringan ketika dia berjuang secara bersamaan. Ya, lamun misalna ayeuna main bal sesorangan we ka ditu dah hese. Tapi lamun misalna urang teh ku 11 orang, insyaallah eleh. Eleh dah itu dah sarua 11 orang. Nah, itu diantaranya. Selanjutnya para ketua-ketua pemuda Persis, dimulai dari orang yang berjuang next, yaitu Muhammad Nasir, terus masuk kepada Al-Ustad Jojo, ari baheula mah da hese nulisnanya Joe hese. Terus selanjutnya Ustad Latif Mukhtar, dan sampai pada yang sekarang. Saha ayeuna ketuana? Siapa yang tahu? Saha ayeuna ketuana? Sekarang adalah seseorang cendikia muda, yaitu Al-Ustad Ibrahim Nasrul Haq Al-Fahmi. Nah, itu diantara pemuda Persis dari awal sampai sekarang. Ternyata banyak sekalinya lebih di Persis ketuananya. Persis mata dengan 7 ya sabaraha ya.
Nah itu diantara para ketua-ketua pemuda Persis. Selanjutnya bentuk pemuda Persis. Bentuk organisasi pemuda Persis adalah lembaga otonom dari organisasi induknya. Organisasi induknya sah Persis. Jadi tidak bisa Persis itu pemuda Persis itu sendirian, tidak bisa. Dia harus melihat dari induknya, harus sesuai dengan induknya. Mun mah misalnya di Ki-Aki de Persis ada kalimat otonom tertulisnya pemuda Persis, berarti diakui tak pemuda Persis. Tapi kalau misalnya di dalam Ki-Aki de Persis tidak ada kalimat otonom pemuda Persis, berarti pemuda Persis teu diaku tah ku Persis teh gitu. Tetapi nah yang nanti yang tertulis adalah tadi bahwa dalam Ki-Aki itu ternyata ada pemuda Persis. Maka setiap jalan jihad yang kita hadapi, yang kita jalankan, maka tidak kita sendirian. Ulah nyaeta sakarepmu, ternyata ada kolaborasi dengan Persis. Ulah sampai nyaeta ka Persis teh juga naon teh namina teh juga busuh gitu. Kakuat ka Persis teh juga naon gitu. Juga nanti ayah tiri misalnya. Nah, tidak seperti itu. Karena Persis ini itu dilahirkan, pemuda Persis dilahirkan oleh Persis itu sendiri. Tanpa ada Persis maka pemuda Persis tidak akan ada. Nah, selanjutnya lambang resmi Jamiah. Nah, iya diantaranya ada pemuda Persis. Nah, kemarin pas muktamar kemarin ada apa namanya perdebatan lah, bukan perdebatan, ini usulan. Kalau sekarang yang diketahui kan bentuknya ataupun apa namanya warnanya itu koneng hijau. Dan kemarin pas muktamar itu diusulkan menjadi hitam caketrek hideung. Hitam putih ya? Kamari hitam putihnya. Hitam putih. Tetapi qadarullah tidak jadi. Karena cenah alusan ieu tibatan hieunan teh anu hitam putih. Maka lambang resmi Jamiah itu adalah ada tulisan pemuda Persis. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'annya itu diganti dengan pemuda Persis. Selanjutnya di tengahnya ada tulisan Persatuan Islam. Persatuan Islam dengan Arab Melayu. Di bawahnya ada kalimat ana muslimun qabla kulli syai'in. Saya muslim sebelum melakukan segala sesuatu. Ini menjadi moto pemuda Persis, bahwa setiap pemuda Persis ketika melakukan segala sesuatu ataupun segala aktivitas, maka dia harus mengetahui bahwa kita ini muslim. Muslim ini itu harus melakukan suatu ketaatan kepada Allah. Setiap langkah yang dia lakukan ini harus bernilai ibadah di sisi Allah. Karena setiap langkah yang dia lakukan itu ada taklif, ada beban yang dia tanggung. Apa diantaranya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sesungguhnya aku hanya saja aku menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Maka inilah kenapa pemuda Persis memberikan moto ana muslimun qabla kulli syai'in, agar setiap langkah pemuda ini di sisi Allah diberikan pahala. Nah, itu diantaranya. Yang selanjutnya yaitu pemuda Persis juga memiliki visi misi yang tentunya ingin visi misi yang ingin dicapai. Di antaranya yaitu visi misinya membangun generasi muda Islam dan kaum muslimin pada umumnya agar mampu memahami, mengamalkan dan menakwahkan akidah syariah dan akhlak Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala ruang dan waktu. Artinya setiap organisasi harus memiliki visi dan misi, dan visi misi ini harus menjadi motivasi untuk meraih setiap organisasi tersebut.
Antum seperti antum tadi, bahwa antum harus memiliki yaitu visi misi. Naon visina? Anak mah hayang faham ngeunaan agama. Ketika misalnya kalian tahu visinya seperti itu, maka langkah-langkahnya akan menunjukkan kepada visi itu. Lamun ente teu boga cita-cita, tidak punya visi misi, tidak akan mungkin kalian melakukan sesuatu hal yang akan sampai kepada visi misi itu. Da teu boga visi misi nawe. Visina naon ente ayeuna? Hayang kawin. Hayang kawin berarti naon wae ieuna? Lamun teu boga naon teh, can boga jodohna berarti naon heula cek Rasul teh? Saum heula. Saum mah teh terusan kan itu. Saum. Sudah punya jodoh, naon teh namanya tahapannya seperti apa? Seperti apa? Nah itu. Pun pemuda Persis. Maka pemuda Persis itu memiliki visi yang jelas, membangun generasi muda Islam dan kaum muslimin pada umumnya agar mampu memahami, kudu paham dah. Nu kadua nyaeta mengamalkan. Dia sudah memahami, tentunya harus ditunjukkan dengan cara mengamalkan pemahaman tersebut. Dan yang paling pokok adalah ketika dia mengamalkan juga harus bisa memberikan arahan kepada orang lain, yaitu dengan cara mendakwahkan. Awas, yang disebut dakwah ini bukan artinya antum misalnya ceramah wengkul, bukan. Yang disebut dakwah itu dengan lisan bisa, dengan hal bisa, dengan lisan antum, dengan pembicaraan antum bisa, ataupun dengan kelakuan antum semua. Maka pemuda Persis ulah sampai teh sholat subuh kaberangan tah subrang sholat subuh teh cenah mah jam 12 ya udah Rasul oge cenah pernah cenah jam 10 dalilna teh eta wae. Rasul mah mangsak hari, ente mah tiap hari. Nah itu diantaranya ya. Nah ini menjadi visi misi bahwa seorang pemuda Persis haruslah memiliki visi misi yang jelas. Agar apa? Agar setiap langkah yang dia lakukan ini tertata dengan apa yang menjadi visi misinya. Ya, itu mungkin untuk pembahasan kali ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Tentunya yang benarnya itu tentunya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu dari saya sendiri. Aqulu qouli hada wa astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jasa kepada Ustaz Rian atas materi tentang wajib dan jihad pemuda persatuan Islam. Nah, supaya antum mengetahui visi misi Persis secara jelas, pemuda Persis secara jelas, maka dicoba. Nah, cobi Kang, aya eta kertasna. Nah, tadi sama saya sudah diungkapkan ya. Ini kelompokna saha wae teh? Cik ngumpul jeung kelompok masing-masing. Ngan dua gini? Emang dua? Oh, dua kelompok. Sugan teh 10. Ya, coba. Nah, coba dibuka Ustaz Salwa. Nah ini ada fazal visi pemuda Persis. Tadi sama saya sudah mengungkapkan ya 2 kali tah. Maunya teu apal. Pemuda Persis mah kudu apal. Ya. Nah, sekarang dicoba kalian tuliskan apa yang menjadi visi misi Persis itu pemuda Persis itu sendiri pada lembaran ini. Nah, coba cekap. Oh, jalilanya dira. Kelompok hiji we sakelompok hiji supaya teriut hijau ge geus liut itu cenah. Komo sarangan-sarangan. Ya, saya kasih waktu 1 menit ya. Oh, tah aya. Ya, cukup ya. Tos. Ya, coba dibacakan
oleh satu orang. Ya, Perwakilan. So, dia dipayun. Oh, Pak dia. Siap. Kasepuhan. Cipta gelar. Membangun generasi muda Islam. Nah, apa? Kalimat awalnya? Membangun generasi muda Islam dan kaum muslimin pada umumnya agar mampu memahami, mengamalkan dan mendakwahkan masyarakat dan akhlak Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala ruang dan waktu. Mantap. Entah. Siap, kelompok salajengna. So, kelompok salajengna. Ya, jadi tadi dari kelompok kami hampir sama ya dalam Ya. Bacakeun ya mohon. Sambil bacaan. membangun generasi muda agar mampu memahami dan mengamalkan syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah? Ya, siap sini. Tadi kan eta maksudnya. Eta. Siap. Nah, coba dibuka. Nah, bacain semua. Membangun generasi muda Islam dan kaum muslimin pada umumnya agar mampu memahami, mengamalkan dan mempraktikkan syariat dan akhlak Islam. Nah, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala ruang dan waktu. Cik, ieu mah naon ieu mah? Membangun generasi muda agar mampu memahami dan mengamalkan syariat Islam, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, mendakwahkan akidah dan akhlak. Oh, siap. Nah, sedangkan yang ini membangun ke generasi muda Islam dan kaum muslimin pada umumnya agar mampu memahami, mengamalkan dan mendakwahkan keakidah syariah dan akhlak Islam, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala ruang dan waktu. Mantap, Hade. Mangga boleh pulang nih. Ya, itulah ya menjadi visi misi pemuda Persis, karena visi ini menjadi penggerak motivasi seseorang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Seorang presiden itu tidak akan menjadi presiden ketika dia tidak mau untuk menjadi presiden ataupun tidak ada visi misi untuk menjadi presiden. Nah, pemuda Persis juga termasuk kepada organisasi yang mempunyai yaitu visi misi yang jelas, yang tentunya ini menjadi arahan bagi pemuda Persis untuk senantiasa melakukan kegiatan atas dasar visi misi tersebut. Jadi jangan sampai nanti adanya visi misi ini hanya sebatas yaitu visi misi saja, tetapi visi misi ini adalah sebagai cita-cita pemuda Persis untuk mencapai visi misi tersebut. Ya, itu aja mungkin untuk hari ini. Karena waktu sudah memisahkan kita, waktu sudah injury time oge tos tos beres injury time na oge tos di harewasan bisa dicarekan di seperti tadi. Ya, itu mungkin untuk hari ini. Ini nanti filenya bisa diminta ke ke panitia. Itu aja mungkin untuk hari ini. Mohon maaf segala kekurangannya. Sebenarnya ini banyak sekali yang belum disampaikan, tetapi nanti bisalah dibaca-baca oleh antum semua. Sebelumnya ada yang mau tanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Dua orang matung ket tepi jam 3. Singkat. Siap. Nama Noval. Jadi tadi yang disampaikan Pak Ustadz tentang cerita Pak Soekarno yang memberikan pertanyaan ketika di penjara gitu kepada Hasan. Nah, sebetulnya
ketika itu apakah Hasan juga berada di penjara gitu atau bagaimana sih selengkapnya terkait hal tersebut gitu, apa yang menyebabkan kalau ya gitu Hasan juga di penjara gitu, sehingga Pak Soekarno menanyakannya kepada Hasan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait latar belakang Persis ini kan tadi yang TBC itu ya Ayo, Beda dan Curopat. Sebetulnya apakah ada perbedaan tidak dengan zaman sekarang TBC yang dulu dan yang sekarang gitu? Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Yang pertama, bahwa kondisi pada waktu itu cuman Soekarno aja yang yang di penjara, sehingga dia menyurati Hasan yang berada di luar penjara. Dan tentunya sekelas Soekarno, cerdasnya orang kenapa bisa memberikan surat itu kepada Hasan, mungkin dengan ajudan-ajudannya seperti itu. Itu yang pertama secara singkat ya. Yang kedua, mengenai TBC sekarang dengan TBC dulu. Kalau TBC dulu itu lebih sebenarnya lebih frontal daripada sekarang. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah ada penyakit TBC, maka kepada orang yang dia ini bertentangan dianggap orang-orang yang dia ini kafir lah. Malahan salah satu waktu di Garut, di tempat paman saya itu Persis itu dianggap sebagai agama baru. Malahan satu waktu katanya pernah nanti bumi. Nah, itu di Baledogan. Nah, itu saking frontalnya, saking mendarah dagingnya apa yang disebut dengan TBC itu. Sehingga seseorang yang berbeda dengan kita, berbeda pemikirannya, ideologinya dengan kita, ini seolah-olah dia ini adalah perlu dibasmi gitu kalau dulu. Kalau sekarang kan jarangnya Persis aya nu di Baledogan, aya teu ayeuna. Jarang ayeuna. Kenapa saya mengatakan jarang? Karena masih ada ternyata. Dulu ada safari dakwah PP Persis itu ke daerah mana? Kediri kalau nggak salah. Ya, benar kan? Sanes dia teh Persis, ya nanti karena teh PPI Persis, pesantren Persis gitu. Tapi masih kene masih kene dia Yasinan terus teh Muludan. Wah, itu mah ngehina anak. Itu seperti itu. Masih ada gitu untuk kondisi sekarang. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, ditutup malah satu waktu katanya itu pernah pesantren itu ditutup karena tadi ibadahnya teh beda dengan yang di lingkungannya. Ditutup, dibuka deui teh pedah aya we nampi ayeuna nampi Yasian nukar itu. Ada kondisi seperti itu. Tapi kan tidak serta-merta banyak gitu. Jadi kondisi dulu dengan kondisi sekarang tentu akan berbeda. TBC sekarang dan malah kalau TBC sekarang kan ngaran modernnya kayak ustad tapi dukun kan gitu. Berwajah ustad tapi dukun. Nah, itulah. Jadi kondisi dulu dengan kondisi sekarang berbeda. Karena dulu itu lebih rasa fanatiknya itu lebih daripada ayeuna kan gitu, seperti seperti orang-orang yang berada di berpendidikan gitu kan, dia berbeda dengan orang-orang yang mahasiswa gitu, dengan orang yang tidak sekolah ataupun tidak kuliah, itu kan pemikirannya berbeda kan seperti itu. Maka TBC dulu dengan TBC sekarang sebenarnya berbeda. Cuman kalau TBC sekarang lebih kepada TBC yang modern gitu. Nah, itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Cekap teh. Satu lagi. Tidak ada.
Kalau tidak ada ya, naon ini. Maaf Bu ya. Siap. Singkat ya, langsung aja pertanyaannya. Ini kan dibahas tentang Jadi ketauhidan itunya. tentang kesucian lain. Pendapat Ustadz terkait dengan saya tuh punya pemikiran yang tadi ngebahas tentang politik persis. Saya punya pemikiran bahwa nepi kayak paribasa persis badak cek persis deui. Nah itu pendapat Ustadz gimana dan apakah kondisi di lapangan seperti itu gitu? Persis badag cek persis deui. Jaka badag cek jaka sorangan ya. Nah, sebenarnya ungkapan seperti itu terlebih kepada kita selaku pemuda Persis. Kita ini disebut besar, tentunya harus ada ukuran besar teh dibandingkan sarang mana gitu ya, harus ada ukuran. Masjid Miftahul Haq gede cek saha, cek anu ngukurna teh leutik. Jika misalnya di saya ada ukuran 2 tumbak masjid teh apa 2 tumbak gedean mana jeung Miftahul Haq? Miftahul Haq. Jadi harus ada ukurannya. Kalau kita mengatakan bahwa Persis teh gede jeung teh cek Persis nyalira, ya harus ada ukuran. Kalaulah kita mengukurnya dengan Muhammadiyah, dengan MU, tentu kita disebut organisasi kecil, kan itu. Organisasi kecil dari segi apa? Dari segi usia Persis heula atau Nabi Muhammadiyah heula? Muhammadiyah. Dari segi usia Muhammadiyah nanti Persis heula NU heula? Persis heula. Ya. Kalau dari segi kuantitas Persis, Muhammadiyah, NU, nu paling gede mana? Nah, jadi dari segi kita harus mengukur dari segi mananya, gitu. Itu yang pertama. Kalaulah dari segi nyata kualitas keilmuannya, maka kita dipastikan bahwa Persis adalah mempunyai keilmuan yang lebih daripada yang lain. Karena yang saya ketahui, yang saya rasakan ternyata di Syiah sekalipun gitu, ada teman bapak saya, dia ini Syiah mah. Dia teman bapak saya keluaran Pajagalan, dia pinter orang, tapi dia sekarang di Syiah. Jadi orang-orang Persis ini ternyata dari segi pemikiran, dari segi IQ-nya, dari segi nontennya, dari inilah ideologinya, dari segi ilmunya itu melebihi ternyata kepada yang lain. Maka tadi ungkapan tersebut harus diukur dari segi mana kita harus mengukur. Kalaulah dari segi kuantitas tentunya kita disebut kecil, tapi kalau dari segi keilmuan insya Allah lah ari Persis mah tadi gede ku keilmuan mah gitu. Kakuat di satu PC dengan waktu yang sama mengadakan pengajian unggul satu tempat satu PC saya batu nunggal itu PC ieu nanti PJ ieu ngayakeun PC ieu nanti PJ ieu ngayakeun malahan satu PC itu bisa pengajian teh 3 tempat 4 tempat dalam satu waktu. Nah itu diantara. Jadi kalau misalnya kita mengukur apakah Persis ini adalah gede, besar menurut Persis itu sendiri, maka Persis harus melihat dari segi ukuran. Ukurannya di mana? Lamun dari segi keilmuan, insya Allah orang gede. Tapi lamun dari segi kuantitas, tentunya ini kalah dengan yang lain. Kayak gitu.